Pada katekesi kita kali lalu, kita sudah merefleksikan kata Bapa kami yang ada di surga. Kita berdoa kepada seorang pribadi yang kita kenal, yang kita tahu, dan yang sungguh mengenal kita dan mengetahui seluruh situasi hidup kita. Allah kita adalah seorang Bapa, bukan orang asing, bukan figur yang jauh dari situasi hidup kita setiap hari. Ia adalah Bapa yang penuh kerahiman. Sekarang mari kita refleksikan kata doa Bapa kami selanjutnya, yakni dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa artinya dua kalimat ini bagi kita yang sering dan selalu berdoa doa Bapa kami ini? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Kata pertama, dimuliakanlah namamu. Kalimat ini mengandung dua arti. Pertama, Allah yang adalah Bapa kita itu, yang berada di surga, adalah seorang yang kudus. Kudus karena dirinya, kudus karena karya keselamatannya, kudus karena kemuliaannya. Tiga kali kudus. Kudus artinya terpisah, jauh dari yang kotor dan yang tercemar, tidak bercampur dengan kecemaran dunia. Karena tiga kali kudus ini, maka ketika kita berdoa dimuliakanlah namamu, berarti kita mengakui bahwa Allah kita itu berbeda. Kekudusannya adalah dengan memberikan dirinya bagi orang lain, bagi manusia, bagi kita semua. Kedua, dimuliakanlah namamu berarti bahwa kita yang adalah anak-anaknya yang kenal dengan baik, bahwa kita sebagai anak ini pun perlu memperlihatkan wajah kekudusan Bapa itu. Wajah kekudusan ini akan diperlihatkan dalam hidup kita sebagai seorang anak. Kita sebagai anak akan setia, akan tekun, akan sabar menyembah dan memuliakannya. Artinya, kita akan hidup dan siap memuliakan nama Allah yang kudus ini dengan hidup kita yang kudus dan suci juga. Seorang imam Yesuit yang dibunuh oleh Nazi katakan demikian, roti atau kebutuhan jasmani itu penting. Cinta kasih itu juga penting untuk kehidupan. Kebebasan itu penting. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah kesetiaan dan ketekunan sebagai anak-anak untuk menyembah dan menghormati Allah sebagai Bapa dengan jujur dan murni. Allah yang kudus ini akan dikenal melalui hidup dan perjalanan hidup kita yang terarah kepada tempat dan kepada pribadi yang istimewa ini, pribadi yang kudus ini, Bapa yang ada di dalam surga ini. Maka hidup orang Katolik yang mengakui Allah sebagai Bapa yang kudus perlu berada dalam kesucian, dalam garis kesucian, dan juga berjuang untuk menjadi kudus dengan hidup dan kerjanya setiap hari. Kekudusan nama dan pribadi Bapa kita ini adalah ungkapan bahwa diri dan hidup kita sebagai anak-anaknya perlu terarah kepada kekudusan, yakni keselamatan, yakni perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Yesus katakan agar kita memuliakan nama Bapa sebagai yang kudus, berarti bahwa kekudusan Allah itu perlu dimuliakan, perlu dihormati dan perlu diagung-agungkan dan menjadi kebanggaan kita karena kita memiliki seorang Bapa, seorang Allah yang adalah Bapa dan seorang Bapa yang kudus. Dan kita bisa mengagungkan semuanya itu lewat diri kita, dalam hidup kita, pekerjaan dan pelayanan, serta laku cinta kasih kita setiap hari. Kekudusan Allah yang ada di surga akan semakin terpancar kuat dan berpengaruh luas dalam diri kita, dalam hidup kita yang baik dan penuh cinta kasih kepada sesama. Maka ketika kita berdoa, dimuliakanlah namamu, kita sesungguhnya sedang menerima undangan dan ajakan Allah untuk hidup dan dengan kekuatan Kristus sendiri untuk berjalan di dalam arah sebagaimana dikehendaki oleh Bapa dan ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dengan mengucapkan kalimat ini kita sebenarnya sedang membuka dan membiarkan diri agar dunia ini dibaharui dalam dan melalui diri kita. Agar dunia yang dipenuhi dengan segala pertentangan dan persoalan ini ditutupi dan dinaungi dengan cinta dan kerahiman Allah
melalui diri dan hidup kita yang baik dan benar. Bahwa cinta dan kerahiman Allah yang berlimpah itu hanya akan tersebar dan dikenal oleh orang lain lewat diri kita dan dalam hidup kita yang sedang memadahkan kalimat ini, dimuliakanlah namamu. Artinya, pengalaman kebaikan, kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Allah itu kita alami dan menguasai hidup kita, maka dengan itu hidup kita secara otomatis dengan kekuatan rahmat Allah Roh Kudus kita bisa memperbaharui dunia, memperbaharui hidup bersama, dan kebersamaan itu bisa menjadi medan, bisa menjadi sarana di mana nama Allah dimuliakan. Dimuliakanlah namamu berarti juga bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah kudus bagi kita yang Ia kasihi. Ia sudah siap sedia dan rela agar segala dirinya dan seluruh miliknya itu diserahkan bagi kita, dicurahkan dan diberikan dengan cuma-cuma untuk setiap orang yang menguduskan namanya. Agar kita, manusia yang rapuh dan berdosa ini juga perlu hidup terpisah. Artinya, berusaha dengan kekuatan Allah menjauhkan diri dari segala dosa dan kecemaran hati untuk bisa menerima dan mengalami kerahimannya dengan berlimpah-limpah. Dengan demikian, kita juga dimampukan oleh Allah agar kita bisa menjadi kudus bagi Allah, kita bisa hidup bagi Allah, dan berani berkorban bagi Allah dan bagi sesama. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita lihat permohonan yang kedua. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan di sini tidak dimengerti sebagai satu tempat, satu wilayah tertentu dengan kekuasaan tertentu. Tapi kerajaan di sini dimengerti sebagai seorang pribadi yang diselimuti dengan cinta kasih yang berlimpah-limpah. Sehingga kerajaan Allah adalah Allah sendiri, adalah Yesus yang adalah kasih. Kita berdoa datanglah kerajaan, berarti kita sedang berharap dan memohon agar datang dan menyelimuti diri dan hidup kita dengan kasih dan kerahimannya yang berlimpah-limpah itu. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih. Dan cinta kasih ketika merajai hidup kita, ketika merajai hati kita, maka kita akan diselimuti dengan kasih yang diberikan oleh Allah. Tapi lebih dari itu, bahwa Allah sudah dan akan terus merajai hati kita oleh kekuatan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kristus sendiri hidup dalam diri dan menguasai diri kita. Namun ketika kita berdoa, berarti kita sedang membiarkan diri untuk dikuasai oleh Allah dan seluruh kerahimannya. Memang Kristus sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Tetapi dari kebebasan kita, kita perlu memohon itu. Sehingga ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, berarti kita membiarkan diri dikuasai oleh kerahiman Allah. Barang siapa dikuasai oleh kerahiman Allah, maka kehidupannya akan damai dan penuh kerahiman bagi dirinya dan bagi sesama. Dengan demikian, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, sesungguhnya kita sedang berusaha agar kita ikhlas dan membiarkan diri dikuasai, diatur, dituntun, dan diarahkan oleh nilai-nilai kebaikan yang ditawarkan, yang diberikan oleh Kristus sendiri. Maka agar bisa diatur dan dituntun oleh nilai-nilai kerajaan Allah itu, yakni oleh Kristus sendiri, maka manusia perlu membersihkan diri, perlu menjauhkan diri dari nilai-nilai yang berlawanan dengan kerajaan Allah, yakni kesombongan, kebencian, dendam, balas dendam, dan segala yang mengganggu ketentraman dan kedamaian batin, segala yang berhalangan atau yang bertentangan dengan kebaikan dan ketenangan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sesungguhnya Allah sedang merajai hati kita dan hidup kita akan menjadi sarana kemuliaan bagi Allah yang adalah kerajaan itu sendiri, kerajaan cinta kasih. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu.